Perseteruan antara Kepala Staf Kepresidenan Muldoko dan Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono kini memasuki babak baru. Bermula dari saling klaim kepemimpinan hingga kini berujung saling lapor. Seperti apa kronologi sangkarut yang masih bersarang di tubuh Partai Demokrat? Berikut rangkumannya. Pada 1 Februari 2021, AHY menyelenggarakan konferensi pers dan menyebut ada sebuah gerakan yang mengarah pada upaya pengambil alihan kepemimpinan Demokrat. Yang menyampaikan gerakan ini melibatkan 5 orang, 4 diantaranya merupakan mantan kader dan seorang lainnya adalah pejabat penting pemerintahan di lingkar kekuasaan Presiden Joko Widodo. AHY menyebut para elit tersebut akan menyelenggarakan KLB untuk mengganti kepemimpinan dan kepengurusan Demokrat. Ia menegaskan tetap menghormati asas praduga tak bersalah dalam permasalahan yang ada. Masih dari konferensi pers yang sama, AHY menyampaikan ia telah mengirim surat secara resmi kepada Presiden Jokowi pada 1 Februari 2021 lalu. Namun surat yang berisi permintaan konfirmasi dan klarifikasi Presiden terkait kabar itu tak mendapat tanggapan dari pihak istana. Lantas Demokrat kembali berkirim surat kepada Menko Polhukam Mahfud MD yang berisi permohonan perlindungan hukum dan pencegahan penyelenggaraan KLB itu pada 4 Maret 2021. Kemudian pada 5 Maret 2021 atau 1 hari setelahnya, KLB benar saja terjadi di sebuah hotel di Deli Serdang, Sumatera Utara. Hasilnya keputusan KLB Muldoko terpilih menjadi Ketua Umum Partai Demokrat kubu KLB melalui proses voting. Adapun KLB ini diprakarsai oleh seorang mantan kader Demokrat yang telah dipecat, yakni Darmizal. Terkait keputusan KLB ini, Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono angkat bicara. Ia menyebut pihaknya berkabung atas terjadinya KLB yang dinilai menyerang kedaulatan Partai Demokrat. SBY juga menyebut pelaku atau dalang di balik KLB itu sebagai pihak yang benar-benar tega dan berdarah dingin. Ia tidak pernah terfikir bahwa partai yang selama ini menjadi rumah dan kendaraan politiknya mendapat perlakuan yang sedemikian ini. AHY didampingi jajaran petinggi Demokrat dan 34 orang DPD Demokrat seluruh Indonesia mendatangi kantor Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia pada Senin 8 Maret 2021. Mereka menyerahkan 5 kontainer berisi berkas yang menguatkan bahwa KLB Deli Serdang tidak sesuai dengan AD atau ART yang ada di dalam partai. Pihaknya yakin Kemenkumham akan memeriksa dan memproses perkara ini dengan penuh integritas. Tak mau kalah, Demokrat kubu KLB Deli Serdang juga melakukan hal yang sama. Mereka menyerahkan hasil KLB yang telah digelar ke Kemenkumham sehari setelahnya atau Selasa 9 Maret. Merespon itu, pemerintah menyatakan menolak permohonan pengesahan kepengurusan Demokrat yang diajukan kubu Muldoko. Setelah ditolak oleh pemerintah, kubu Muldoko masih mencari celah untuk mendapat legitimasi hasil KLB Deli Serdang. Akan tetapi upaya itu selalu kandas, misalnya ketika kubu Muldoko mengajukan gugatan atau putusan Yosana ke PT UN Jakarta, tetapi ditolak. Begitu pula dengan banding yang diajukan ke PT UN Jakarta, setelahnya Muldoko menggugat Yosana dan AHY ke Mahkamah Agung. Namun MA menolak kasasi yang diajukan Muldoko mengenai keputusan Yosana terkait KLB Deli Serdang. Setelah upayanya berulang kali gagal, Muldoko belakangan ini disebut kembali bermanuver dengan mengajukan PK ke MA atas putusan sebelumnya. AHY mendapat informasi jika kubu Muldoko dan Johnny Allen Marbun pada 3 Maret 2023 atau sehari setelah partainya mengusung Anies Baswedan sebagai bakal calon presiden masih mencoba-coba untuk mengambil alih Demokrat. Namun AHY menyebut bukti yang dibawa Muldoko adalah berkas lama berupa 4 poin novum yang telah menjadi bukti di PT UN Jakarta. Demikian disampaikan AHY di kantor DPP Partai Demokrat Jakarta pada Senin 3 April 2023. Di sisi lain, AHY menyebut PK tersebut merupakan upaya Muldoko menjegal koalisi pengusung Anies yang berisi Demokrat, Partai Nasdem, dan Partai Keadilan Sejahtera. Sementara itu, pejabat Humas MA Soeharto menyatakan tidak ditemukan adanya permohonan PK yang diajukan Muldoko. Secara terpisah, Muldoko enggan berkomentar soal upaya PK yang disebut dilakukan terkait sengketa perebutan kekuasaan di Partai Demokrat. Ia mengaku tidak tahu menahu soal upaya PK yang disebut berbekal 4 novum atau bukti baru itu.
Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.